wabarakatuh. Saya Farahul Miftah, pendidikan luar sekolah angkatan 2019. Untuk kuliah umum 4 yang kemarin yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Luar Sekolah yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai Solusi Mewujudkan Masyarakat Mandiri, yang dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Ricky Elson. Jadi beliau itu menjelaskan ada di antaranya itu mengapa Jepang lebih besar dari Indonesia. Nah, di situ beliau menjelaskan itu ada terletak di perbedaan persiapan. Jadi, pemerintah Jepang pada saat itu mempersiapkan untuk, meskipun mereka telah mengalami kehancuran yang begitu besar akibat bom atom yang diluncurkan oleh sekutu, tetapi mereka melakukan persiapan. Persiapan yang mereka lakukan adalah mengambil pemuda-pemudanya dan juga guru-gurunya. Mereka berikan pengajaran dan edukasi. Dan juga mereka, pemuda-pemuda dan guru-guru itu dipersiapkan dan juga diberikan pelatihan dan diambil satu persatu siapa yang layak dan bisa untuk disekolahkan di luar negeri, karena mereka tahu, karena pendidikan itu akan sangat berguna untuk mereka memajukan sebuah negara meskipun mereka sedang mengalami kehancuran-hancurannya. Nah, Pak Ricky Elson menjelaskan kemarin melakukan hal tersebut tanpa persiapan tidak akan berhasil. Nah, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan persiapan agar supaya menjadi berhasil. Dengan cara bagaimana? Melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lihat apa saja permasalahannya. Kita juga harus mendengar bagaimana solusi dan juga harus merasakan. Apa sih yang harus kita rasakan setelah kejadian tersebut? Negara kita sedang hancur-hancurnya. Itu dirasakan oleh masyarakat Jepang kemarin. Nah, terus beliau menjelaskan cari permasalahan. Apabila kita mau memajukan sebuah desa tersebut, kita harus cari permasalahannya. Kita identifikasi, kita beri solusi pemecahan masalah tersebut. Pak Ricky Elson kemarin menjelaskan berpikir untuk membangun negeri. Nah, bagaimana strateginya atau cara mewujudkannya? Yang pertama itu kita harus membangun tekad, buat visi misi, menyusun strategi, dan harus menyelesaikan masalah. Beliau menjelaskan kemarin dengan 3 kata, why, how, when. Mengapa itu bisa terjadi? How, bagaimana cara penyelesaiannya? When, kapan kita harus bergerak untuk menyelesaikan hal tersebut? Nah, Pak Ricky Elson melihat perbedaan antara kita, Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga masyarakat Jepang itu ada di permasalahannya. Permasalahan orang Indonesia yang pertama, permasalahan orang Indonesia itu tidak selalu untuk mengerjakan sesuatu itu dengan secara tepat dan tepat waktu. Berbeda jauh dengan orang Jepang. Mereka segera mengerjakan apapun itu masalahnya, apapun itu pekerjaannya, segera mereka kerjakan. Yang kedua, pastikan kerjakan. Apabila kalian ingin itu tercapai, maka pastikan kerjakan hal tersebut. Yang selanjutnya itu kerjakan hingga tuntas. Hingga tuntas di sini berarti apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita tidak boleh setengah-setengah. Berarti harus secara tuntas, selesai. Inovasi is change. Berarti inovasi itu adalah sebuah tantangan. Kita harus lebih berkreatif, lebih inovatif dalam mengembangkan sebuah inovasi. Agar kita bisa menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif di masyarakat. Contohnya, di masyarakat itu membutuhkan sebuah timbangan yang dijelaskan oleh Pak Ricky Elson kemarin. Mereka itu berjualan kambing, namun inovasi yang dikembangkan oleh mereka itu sebuah teknologi yang sederhana. Mereka membawa timbangan masing-masing, jadi mereka tahu, untuk menimbang selama ini mengetahui sebuah domba itu diperkirakan saja, namun sekarang sudah ada mereka timbangan, dan teknologi yang mereka bawa itu timbangan seperti biasa.
Ada juga masyarakat yang berinovasi dengan sarung yang mereka jadikan sebagai alat untuk mengangkat domba tersebut. Pak Ricky Elson kemarin menjelaskan bahwasannya belajar itu harus gembira. Jadi apapun itu permasalahan yang dialami ketika waktu kalian belajar, ataupun kalian mendengar, ataupun kalian sedang memahami sesuatu, itu harus gembira. Intinya apa? Berarti kalian itu harus senang dan juga menerima pembelajaran tersebut agar masuk ke dalam hati dan otak kalian dan bisa dicerna dengan secara baik. Kembangkan ide-ide kalian. Ide kreatif itu harus selalu tercipta di otak kita, meskipun itu secara hal-hal sederhana. Meskipun kita tidak berkompeten di sana, Pak Ricky Elson kemarin berpesan, visi kalian harus besar. Berarti tujuan yang harus kita ambil itu harus besar. Meskipun orang-orang lain mencibir kita, menjelekkan kita, mengejek kita, itu belum terlaksana. Itu harus besar, visi kalian harus besar. Kalian harus optimis, kalian harus berani mengambil keputusan. Dan terakhir, Pak Ricky Elson itu berpesan bahwasannya jika bangsa ini ingin maju, maka kalian harus membangun diri untuk membangun negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.